His music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "You, I love you. Now let me play you some beautiful music." So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pengantar ilmu hukum. Seperti yang sudah Pak bicarakan di grup, hari ini kita mengevaluasi materi untuk persiapan ujian tengah semester. Pak sedikit akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum dan sisanya Pak akan bertanya pada kalian. Baik, pada saat ini Pak menjelaskan tentang pengantar ilmu hukum. Kita artikan satu persatu pengantar yang disebut dengan inlearning atau introducing. Kemudian ada ilmu disebut dengan sistematik atau general, dan masih banyak lagi arti yang selanjutnya. Kemudian ada hukum atau yang disebut dengan objek yang berhubungan dengan hukum. Kemudian pengertian daripada ilmu hukum banyak mengenai dari para ahli-ahli. Salah satunya menurut Curzon, dia mengatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Selain daripada Curzon, masih banyak lagi seperti Cross atau Profesor Purwakarta dan Suekamto. Kemudian Pak akan menjelaskan tentang hukum didirikan di Indonesia sejak 1942 atau dengan kesamaan yang didirikannya sekolah Raffles School. Kemudian mulai dipelajari pada saat berdirinya Universitas Gajah Mada 13 Maret 1946. Kemudian ada norma dan kaidah hukum. Norma atau kaidah hukum disebut panduan-panduan ketentuan yang berperilaku terhadap kehidupan di masyarakat. Kemudian ada tentang beberapa macam norma seperti norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Itu ya teman-teman. Selanjutnya Pak akan bertanya kepada kalian satu persatu. Jadi siap-siap untuk pertanyaan saya akan diberikan. Baik, selanjutnya Pak akan tunjuk Randy. Anda akan menjelaskan tentang golongan dalam masyarakat dan istilah-istilah hukum. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab tentang golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya ada 3 macam golongan yang besar, yaitu golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, kedua, golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan pekerjaan, ketiga, golongan yang berdasarkan tujuan pandangan hidup atau ideologi. Selanjutnya, istilah-istilah hukum. Pertama, autentik, asli, sah, dapat dipercaya. Kedua, kode panel, kitab undang-undang hukum pidana. Ketiga, beslak atau sita. Selanjutnya, Rifjal jelaskan tentang tujuan hukum, teori etis, subjek hukum, objek hukum, dan teori tentang Aristoteles. Silakan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak, apa itu tujuan hukum, teori etis, subjek dan objek hukum, dan teori keadilan menurut Aristoteles. Tujuan hukum adalah untuk memberi kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori etis, teori ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Teori ini juga mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan hukum yang dibuat harus ditetapkan secara adil menurut hukum agar masyarakat merasa terlindungi. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang kepadanya dapat menanggungkan hak dan kewajiban. Ada 2 subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Objek hukum gampangannya yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum inilah yang nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi di antara subjek hukum. Kemudian
keadilan menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Yang kedua keadilan distributif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya. Selanjutnya, Alivia, sebutkan dan jelaskan 3 asas hukum, jelaskan tentang norma, filsafat, dan prinsip hukum. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tentang asas-asas hukum. Asas-asas hukum itu ada 3. Yang pertama, lex superior derogat legi inferiori. Itu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Terus ada juga lex specialis derogat legi general. Itu peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus, menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Dan yang terakhir, lex posterior derogat legi priori, itu perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu norma hukum, filsafat hukum, dan prinsip hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dihasilkan dalam sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi. Sedangkan filsafat hukum adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pertanyaan teoritis dan konseptual tentang hukum, sistem hukum, keadilan, moralitas hukum, dan konsep-konsep lain yang terkait dengan hukum. Dan yang terakhir adalah prinsip hukum. Itu adalah peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman mendasar yang membentuk dasar hukum dalam suatu sistem hukum. Selanjutnya, Nora, tolong jelaskan tentang hubungan hukum, akibat hukum, peristiwa hukum, dan asas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak mengenai apa itu hubungan hukum, akibat hukum, peristiwa hukum, dan asas hukum. Pertama, hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subjek atau lebih mengenai hak dan kewajiban. Kedua, akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan. Ketiga, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Terakhir, asas hukum adalah prinsip-prinsip mendasar yang membentuk sistem hukum sebuah negara. Selanjutnya kepada Winda, tolong jelaskan tentang sumber hukum. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga aturan itu dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas, nyata terhadap pelanggarannya. Sumber hukum terbagi atas 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum material yang berasal dari perasaan hukum masyarakat seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, agama, moral, perkembangan nasional, keadaan geografi, dan politik hukum. Selanjutnya, sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang menentukan bentuk sebab terjadinya suatu peraturan, kaidah atau hukum. Sumber hukum formil yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, dan hukum agama. Terima kasih. Selanjutnya kepada kita, tolong jelaskan tentang pengertian kaidah hukum, tujuan kaidah hukum, isi kaidah hukum, dan sistem hukum. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah hukum dan sistem hukum. Kaidah hukum adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana kita berbuat bertingkah laku di dalam masyarakat. Tujuan kaidah hukum tentu untuk menciptakan kedamaian hidup. Ada 3 isi kaidah hukum, yaitu suruhan atau gebot, larangan atau verbot, dan kebolehan atau mogen. Sistem hukum menurut Bellefoy adalah kumpulan aturan hukum yang tersusun rapi menurut asas-asasnya. Pernyataan ini menekankan kesatuan yang diatur sedemikian rupa sehingga sistem yang bersangkutan tidak kelebihan beban dan memiliki tugas yang terkait. Selanjutnya kepada Eja, tolong jelaskan sifat kaidah hukum, keberlangsungan kaidah hukum, dan konsideran. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Oke, sifat kaidah hukum terbagi menjadi 2, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif.
Hukum imperatif maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan hukum fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Dan juga keberlangsungan suatu kaidah hukum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum. Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dilakukan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku yang dipandang secara umum memenuhi kaidah hukum tersebut. Yang kedua, keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum. Positivitas tidak hanya efektivitas adalah syarat mutlak untuk keberlawan normatif suatu tatanan hukum. 3. Suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya yang memiliki kekuatan mengikat atau bersifat memajukan. Oke, baik. Konsideran pada pertanyaan ketiga itu konsideran bermaksud memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Semuanya, terima kasih juga telah menjawab pertanyaan yang Pak berikan. Kita harapkan minggu depan kalian sudah siap untuk menghadapi UTS, semoga kalian lancar dan terus belajar. Terima kasih untuk mata kuliah hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.